Sung Jinwoo berhasil menyelamatkan saudara perempuannya dari tangan kepala suku Orc. Setelah menyelamatkan semua siswa, dia mengalahkan kepala suku Orc dengan kekuatannya, dengan brutal mematahkan lengannya, dan kemudian menginjaknya tanpa ampun. Yokoso di ruang wibu. Gas, langsung kita nonton. Dia kemudian menggunakan tangan penguasa untuk menghancurkan Orc yang melawan satu persatu, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Sung Jinwoo menangkap kepala suku Orc dan bertanya kenapa dia ingin membunuh manusia. Kepala suku Orc ketakutan, menjawab bahwa ada suara di kepalanya menyuruhnya melakukan hal itu. Tapi, suara itu tidak menyuruhnya menghadapi Sung Jinwoo. Walau Sung Jinwoo ingin tahu siapa di balik ini, dia tak dapat info darinya. Dengan teriakan, kepala suku Orc dihabisi. Sementara itu, di dalam Bungyeon, karena mayat vampir bisa dijual dengan harga tinggi, Healer dari Guild Knight mencoba merebut mayat monster dari prajurit bayangan. Tindakan ini langsung membuat prajurit bayangan marah, dan mereka bahkan melukai Healer tersebut. Melihat hal ini, Beru dengan cepat maju untuk menghentikannya dan kemudian menyembuhkan luka-luka Healer itu, menyaksikan sihir penyembuhan yang begitu kuat. Bahkan Healer itu tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum pada kemampuan Beru yang menakutkan. Segera, mereka mencapai ruang bos, di mana Azeroth yang tangguh menunggu. Penting untuk dicatat bahwa di antara banyak monster level boss, kekuatan Azeroth sedemikian rupa sehingga bisa memusnahkan seluruh guild nada emas, dan pemburu serta timnya tidak sebanding. Pada saat itu, segerombolan ksatria kematian menghalangi jalan mundur para ksatria, memaksa kapten untuk meminta penyihir memblokir jalan kembali. Menghadapi dilema seperti itu, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Pada saat ini, Beru melangkah keluar dari kerumunan, dan segera mengenali Legiun Bayangan. Dia tampak bingung, menyatakan bahwa itu adalah Legiun Langsung Raja, jadi mengapa mereka menyerang kita sekarang? Namun Beru hanya mengikuti perintah Sung Jinwoo, dan tidak peduli pihak mana lawannya. Pertempuran akan segera meletus, dan Beru menyerang lebih dulu dengan kecepatan luar biasa, menjatuhkan Azeroth sebelum dia sempat menghindar. Dengan kematian bos, monster-monster itu juga jatuh ke tanah satu persatu. Kapten Guild Knight melihat ke arah Beru yang masih mengaum di samping dan begitu terkejut oleh kekuatan mengerikan ini sehingga dia tidak bisa berbicara. Kekuatan Beru saja sudah lebih kuat daripada semua pemburu peringkat S. Bahkan jika Guild Sung Jinwoo tidak memiliki anggota, mengandalkan kekuatan tempur dari Legiun Bayangan membuatnya jauh lebih kuat daripada guild besar dengan kekuatan yang substansial. Pada saat ini, Kapten Guild Knight agak tergoda, mempertimbangkan untuk bergabung dengan Guild Ajin. Sementara itu, di sisi lain, Sung Jinwoo sedang mendengarkan data yang dikumpulkan oleh Go Bunhye. Selain dari para siswa yang melarikan diri lebih awal dan mereka yang diselamatkan, setengah dari siswa tidak selamat. Namun, insiden ini hanyalah sebuah katalis. Selama 6 bulan terakhir, jumlah portal yang muncul di kota telah meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, tetapi jumlah portal di seluruh dunia juga tumbuh dengan laju eksponensial. Demikian pula, jumlah pemburu yang menangani mereka juga meningkat, seolah-olah menjaga semacam keseimbangan. Tak lama setelah itu, Presiden menyajikan sebuah dokumen berisi undangan resmi dari berbagai negara yang ingin menghubungi Sung Jinwoo. Presiden menyatakan dia akan berusaha memudahkan Sung Jinwoo agar tidak meninggalkan negara sendiri. Sung Jinwoo tersenyum dan menyatakan keinginannya untuk mendapatkan izin memasuki portal tingkat tinggi sendirian yang melanggar aturan sebelumnya. Presiden menyatakan meski sulit, dia akan berusaha. Celebrity shooting saat menerima telepon dari Yu Jinho. Yu Jinho mengundangnya ke guild baru untuk membantu jumlah anggota, tetapi saudara perempuannya tidak tertarik pada guild baru itu. Namun saat Yu Jinho menyebut presiden guild adalah Sung Jinwoo, saudara perempuannya, Yu So-hyun, segera ke guild untuk bertemu Sung Jinwoo. Ternyata Yu So-hyun bukan hanya seorang selebriti, tetapi juga seorang pemburu tingkat A, dan tujuannya datang hanyalah untuk berfoto dengan Sung Jinwoo dan mempostingnya di media sosial. Segera, foto mereka dilihat oleh Cha Ha-in, yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dan terdengar ledakan besar karena benda-benda yang tidak diketahui di rumahnya hancur total. Portal teleportasi besar sering muncul di kota, dan Sung Jinwoo mengambil misi untuk melindunginya. Dia membawa Yu Jinho ke pintu masuk dari susunan teleportasi besar. Mereka segera dikelilingi oleh kerumunan wartawan. Ternyata foto dengan Yu So-hyun memicu kemarahan publik besar, sehingga informasi soal dirinya diumumkan. Sung Jinwoo merasa kesal dan berjanji untuk lebih berhati-hati di masa depan. Kali ini, yang menemani mereka ke Dungyeon bukan hanya Yu Jinho, tetapi juga kepala seksi Wu yang dikirim oleh Hunter Association. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah Sung Jinwoo dapat menangani Dungyeon yang jauh di atas level normal sendirian. Dia bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses tersebut. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like dan subscribe. Mata Neh!